Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Kesang di sini. Kemudian lagi hadir ya di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang melakukan channel kita, jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan gulung Shimizu. Kita akan gulung Shimizu ini cuman dikasih waktu tinggal 15 menit lagi teman-teman. Paling-paling nanti bentar lagi orangnya datang, nunggu dulu ya. Kemungkinan ya, kalau dia disipelin katanya mau segera datang. Tapi kalau enggak ya mending lah kita punya waktu. Gaya katanya mau diambil bentar lagi. Oke, kita akan selipi dulu ya. Bagaimana cara menyelipi ini? Oke, kita akan buat panjangnya nih contoh satu ya. Satu panjangnya sekitar sekian dan terima kasih. Oke, kita potong dulu ya, cari gunting dulu, gunting koma. Ntar ya teman-teman, guntingnya sembunyi di peraduannya. Kita akan buat satu contoh ini untuk banyak ya. Ini sekelebaran. Oke, kipas anginnya kita hadapan ke kita dulu. Oke, ini kita garit dulu ya. Oke, kita buat panjang. Tinggal di garis panjang ya, setelah diukur ya. Nah, potong panjang-panjang ya. Setelah diukur tadi tinggal di garis. Oke, ini sudah dipotong ya, panjang, tinggal dipotong ujungnya ini lagi. Oke ya, ini dengan mika 0,20 ya. Siapkan teman-teman, beli banyak-banyak ya kalau kira udah gulung rutin ya. Jadi tinggal ditoreh pinggirnya begini. Dikit aja harus digores red ya, diteruskan ke sini kira-kira masih sama. Nah, ini Shimizu yang sebenarnya ya sudah sangat familiar sekali ya kita gulung ya. Ini juga dibikin torehan ya, menggarit gitu. Kita juga akan gulung cepet ini teman-teman ya, ini bukan stok. Kalau stok itu santai kita gulung. Ini ntar lagi diambil, jadi kita tunjukkan bagaimana gulung Shimizu itu juga cepet ya. Kita nggak ada gulung santai-santai kalau sudah dipesan ya. Kalau kita mau jadi panggulung yang agak-agak proporsional gitu ya, itu harus bisa gulung cepat. Caranya begini, kita tes lagi ya. Kiranya sudah cukupkah ambanya, lebarnya. Oke ya, ini kelebaran. Ini kelebaran kita akan potong satu. Ini tadi satu garitan ini tadi akan kita potong aja, karena kelebaran segitu ya. Setelah dipotong ini kita toreh baru ya, kita toreh satu garitan baru yang tipis saja. Oke,
langsung saja di garis strip semuanya sampai ke sana. Tinggal kita pocong-pocong lagi. Ini tadi kelebaran dikit ya, kita kurangi untuk ukur. Nah, tes lagi, lebarnya udah 4. Oke, kita langsung bikin banyak ya, sejumlah 24. Ingat ya, kita akan gulung ngebut. Saya tunjukkan pada teman-teman kalau gulung ini bisa ngebut, bisa cepat walaupun tak secepat mesin pabrik ya. Tinggal disandarkan di bekas goresan tadi ya, langsung tertata sendiri. Sudah cukup pas bagi kita hitung ya. Ya sudah 20 ampere ya. Ini garisnya supaya jelas kita pelurut begini. Seret. Nah, kita buktikan apakah sudah nampak garis-garisnya itu ya. Nah, pelajaran mana kok sekalian lihat kok ya. Wis ketok banget loh maksudnya artinya. Ya tinggal kita potong-potong saja. Sesuai dengan garis-garis tadi, langsung putus saja. Kalau di channel lain dikasih musik ya teman-teman, ketika diem gitu dikasih musik, kita aja musik sendiri ya, dong prank. Anggaplah ini musiknya ya. Malas aku kasih musik itu karena mengganggu kita ngomong ya. Wis lah apa enenge. Ini udah 24 ya, kan cepet kan, tinggal dimasukkan di airnya, langsung dikebut begitu ya. Ini malnya sedikit lebih kecil dari Panasonic ya. Nah, masuk satu persatu langsung saja. Ini nampak tuh kan dari sana. Rakober ngecat teman-teman. Kalau udah di DP 1 seket teman-teman. Ini gulungnya 270. Wis di DP 150. Nanti ya tak ambil segera jadikan ya. Itu sudah biasa teman-teman tempat saya kalau gulung itu pompa air itu nggak mau ditunda ya. Kalau mesin cuci itu masih bisa ditunda ya. Tadi ada mesin cuci datang kan, tunda dulu kerjaannya, nanti sore lah. Karena mesin cuci itu kan nggak fatal ya, nggak nyuci juga masih bisa ditumpuk, salin dulu mah pakai karung atau gimana gitu ya. Nggak ada karung ya, sarung. Celananya habis nggak bisa nyuci ya, pakai sarung aja dulu masih bisa. Sarungnya habis ya pakai kresek juga masih bisa. Tapi kalau nggak punya air repot ya, angel ya. Pokoknya kita pasang secara cepat aja. Toko-toko selap-selap, toko-toko selap-selap ngono ya. Oh, tahunya ada yang bantuin. Uri bagus yang tahunya ada yang nekuin di sampingnya. Konangan no. Biarin. Kita sudah diambil ya. Ini tinggal setengah jam nggak ada teman-teman waktunya nih. Gulung Shimizu ya. Yang bagus ya, tipe yang bagus. 128 ya BIT. Yang pakai kuningan semua. Ini malnya sedikit lebih kecil daripada mal Panasonic yang sebelumnya sudah sering digulung itu ya. Ini kita juga bikin mal 42 aja teman ya, karena mal 33 itu lebih suwi, lebih lame karena
harus penuh, runningnya itu penuh ya. Kalau KN 40 itu 160 itu hitungannya. Pasang selipan juga nggak pakai bermenit-menit ya, jangan sampai pasang selipan aja setengah jam habis waktunya gitu. Udah bisa 5 menit aja, ambil bagiannya 5 menit, nanti yang 25 menit untuk gulung ya, 5 menit untuk nali. Udah hampir selesai ya, ini nggak padat ya, ini KN 40 dipersiapkan runningnya ya, siapkan 3 on setengah kilo kan tadi kan, terus startingnya nanti 2 on saja. Setelah itu saya pantang ya untuk melubangi apa, melebarkan lubang yang belum kembung dalam itu ya. Tinggal diperbaiki pakai tang. Setelah suwen. Ini tutup-tutupnya kalau masih bisa pakai, bisa pakai lagi ya. Kalau enggak nanti sisanya ini akan kita bikin ya. Kita bikin tutupnya ya. Kurangi kepanjangan nanti ya. Nah, potong-potong aja sekitar seginilah 8 mili. 1 cm kurang ya. Gitar aja ya, nggak usah diukur kelamaan. Buat tutup daun selipan aja sampai memakan waktu kelamaan ya, kita nggak bisa gulung kebutan ya. Jelas, anggaplah nanti kalau kurang gulung lagi. Oke, langsung aja kita main ya. Malnya itu sedikit lebih kecil dari mal Panasonic, kurangilah sekitar 3 mili gitu atau setengah senti kurang ya. Udah ini. Oke, kita cari ke 040 dulu. Yuk, 040 hadir. Ini 55, 90, 45, 35, 75, mana 40? Nah, jadi pertanyaan sekarang, manakah 40? Bentar, ini memakan waktu nyari 40. Mengakeh kawate. Ini 40. Langsung aja kita siapkan ya, ini 040. Kita masuk ke dalam pulpen. Gulung lagi, mana Shimizu PS 128 ya, sama dengan yang lain. Langsung malnya udah disiapkan. Ini mal-mal untuk Panasonic itu Shimizu udah ada ya, ini tinggal disiapkan aja. Mal pertama hitungannya 115 aja. Wes cukup 115. Parkan set masuk ya. Ini dari lubang sini ya, lubang di sini. Berarti masuknya dari sini. 1 ke 4. 1 ke 6 ya, melompati 4 lubang maksudnya. Tutup langsung. Ini tadi nanti nggak akan ada penumpukan ya. Kurang yes ya. Oke, aman, lebih terang ya. Oke, kita masukkan 1 ke 6, melompati 4 lubang ya. Lagi-lagi ya belajar dengan saya itu sistem mal 42 itu 2, 3, 4. Melompati 4 lubang harus dihitung ya. Kalau nggak dihitung nanti kelebihan melompati 5 atau malah kurang cuma melompati 3. Oke, ditutup langsung.
Kita zoom aja. Ya, kita lanjutkan dari posisi yang berbeda. Oke, sekarang yang kedua masih sama ya, berbeda malnya dibesarkan dikit, satu strip berbedanya, hitung 115 lagi ya, dari kiri keluar kanan. Ini sudah 115 ya, dalam hitungan yang sama. Bisa pindah posisi lampunya ya, supaya lebih terang dan jelas. Tinggal dimasukkan ke lubang berikutnya di sebelah luarnya yang tadi ya, 1 ke 8 berarti lompati yang tadi. Ayo kipas kayak ya, kita agak keburu-buru ini. Gimana kalau keburu-buru ya, mungkin agak berbeda cara penjelasannya juga, daripada orangnya datang nanti marah-marah ya, kok nggak jadi katanya jam 1, ini sudah jam 1 lewat jalan ya. Tinggal mal berikutnya yang ketiga 115 lagi. Nah, 115 lagi. Masukkan ke lubang berikutnya. Nah, langsung masuk ya, senggol dikit langsung masuk. Terus sebelahnya juga tutup lagi ya, tutup dengan menggunakan mika, masih mika tetap 0,20 mili ya, namanya mika film. Kalau teman-teman beli ya itu di perlengkapan toko dinamo ya, yang jual kawat itu biasanya juga jual prespan, mika film, nomek itu ya, selongsong. Mal yang terakhir yang keempat ya, ini Shimizu sistem cepat aja ya. Sudah cukup 115 lagi.
dimasukkan langsung 1 ke 12 ini, berawal dari 16, 8, 10 dan 12. Oke, mic-nya kita ganti dulu ya biar lancar. Oke, kita minum dulu jus rasa jambu. Baik, alhamdulillah. Ya, ini dimasukkan ke 1/12, jadi udah separuh ya. Kan lubangnya 24, kalau udah 1 ke 12 dari yang 12 lubang sudah diambil sebelah. Jadi sebelah nanti 1/12 lagi ya. Ini menunjukkan bahwa ini tidak ada penumpukan ya. Cepat sekali, pemula belajar ini cepat sekali, langsung bisa. Dijamin pemula bisa karena nggak ada sempitnya, nggak ada penuhnya ya. Lapang. Nah, tinggal kita putar begini. Kita mulai lagi dari sini ya. Malnya yang nomor pertama tadi, ini sudah ada strip-strip malnya, tinggal kita ngikuti. Kita kecilkan dari malnya Panasonic ya. Kita gulung mundur ya 115. Nah, cukup 115 lagi. Langsung dimasukkan dari kanan keluar kiri tanpa diputus ya, tinggal penempatannya seperti tadi. 4 kelopati 4 dihitung aja dulu ya, jangan sembarang masuk. Nanti yang kedua salah. Harus 4 mal dari 1 2 3 4 ya. 4 3 2 1 gitu ngitungnya mundur. Animal yang satu ya. Lompati 4 lubang, udah lepas nanti enggak. Nah, tutup lagi. Terus ketok dulu. Bikin yang kedua panas ya. Ntar kita ngakali kipas teman-teman ya, panas banget. Oke, mal kedua ya sudah di setel, tinggal ngerol. Maju juga boleh ya, ngerol itu maju, yang penting masuknya kanan keluar kiri gitu ya. Cuman saya enaknya mundur, itu nanti nggak ngatur-ngatur lagi, bentuk lengkungnya tuh pas ya. Udah 115 lagi. Gampang kan? Kalau mal 3 harus 150 ya. Kalau kurang 150 panas. Nah, ini kan gampang banget. Oh. Krono. Kaduan meneh. Oke ya, ini kita ini loh. Nggak mau loh. Nah, aja telat. Kita ya teman-teman, ini sampai 4-4-nya tuh dibuat begitu semua ya. 4-4-nya dibuat begitu semua, jangan sampai ada kawat yang nyelip ya, nanti bikin nyetrum dinamo kita, nyetrum karena kawat udah nyelip. Nyelip itu keluar dari selipan itu ya,
Ini nanti kan sampai 4 sampai selesai semua ya, begitu aja. Dari kanan ke kiri hitungannya masih sama. Ini masukkan yang terakhir ya, running yang terakhir. Jadi ada 8 ya, 4 sebelah, 4 sebelah. Antara sebelah dan sebelah itu hitungannya sama ya. Hitungannya sama. Terus sebelahnya ini kita ganti pakai kat 035 saja ya. Kita potong dulu. Nah, kita rapikan dulu. Kita cari 0,35 teman-teman ya. Ini dia 35 nya sudah ketemu, tinggal kita roll lagi, masukkan dalam pulpen. Iya, ini rata-rata kalau penonton saya mungkin sudah pada bisa gulung ya, yang penonton yang sudah lama, netizen lama, penonton channel saya, video-video saya ini yang lama sudah bisa gulung ya, karena kan gulungnya begitu-begitu aja. Ini yang baru ya, silahkan belajar ya, dan misalkan hanya video ini saja ditonton ya, video live streaming atau video-video yang sudah diunggah yang lain tonton juga, maka itu akan ada ilmunya terbongkar, rahasia-rahasianya satu persatu itu. Oke ya, kita langsung mal yang ketiga, turunkan, kita gulung ya 160 pakai kawat 0,35 160. Ini 160 ya, udah 160, kita tekuk bawahnya, kita lepas dan kita masukkan langsung awalnya satu posisi ya, satu posisi dengan yang awalnya tadi. Ini awalnya tadi di sini, awal tadi di sini, sekarang di sini lagi. Ya nggak usah lama-lama saya jelaskan ya, karena semua video penjelasan saya itu begitu-begitu aja ya, terus begitu-begitu saja. Tinggal ditutup. Ini ada nyelip nih ya, keluar dari mikta, harus kita masukkan dulu, biasanya langsung nyetrum nanti. Masukkan terus langsung tutup. Ini tekuk langsung, wes. Sekarang tinggal mal yang kedua dengan hitungan sama ya, 160 kita siapkan. 1, 2, 3, 4. Langsung dihitung 160 lagi. Ini 160 lagi. Kita masukkan dari kiri keluar kanan lagi ya. Dari kiri keluar kanan. Ya, sampai yang masih bingung ya boleh belajar lagi
Di video-video yang lain ada penjelasan tuh dalam diagram itu ya, kiri itu mana, kanan itu mana gitu ya. Ya depan kita sesuai kiri itu ya kiri, depan kita sesuai kanan itu kanan gitu ya. Tutup lagi. Nah, ditekuk lagi, dirapikan lagi. Yang kedua juga dibikin begitu ya. Nah, sekarang kita balik begini bawahnya lagi ya. Kita bikin dari kanan keluar kiri 160, dari kanan keluar kiri 160 lagi. Oke ya, nanti kan sampai selesai, beres. Oke ya teman-teman, ini adalah masukan ya, starting yang terakhir. Yang kedua 160. Maka selesailah sudah ya, dalam hanya hitungan menit. Ini cepet ini cara ini, saya suka pakai cara ini karena apa, nggak merubah kualitas tapi cepet prosesnya ya gitu. Kalau ada yang baik kenapa pakai yang ribet itu ya, memang bawaannya mal 33 ya, kadang-kadang mal 44. Nah ini ribet, kita mal 42 dah, enak tenan. Ya masuk, tinggal bikin tutup dan tutup lagi, set. Wes rampung lah teman-teman ya, belum cepet banget wes surah. Kita tinggal ikat lagi ya, tekuk begini begono, gencet dulu ya, ditekan dulu. Oke, tinggal ditaleni ya. Kita bikinkan mika pembatas dulu seperti biasa. Kalau nggak ada mika pembatas nanti ditumpuk itu dalam ikatan itu banyak semua udah bergencetan ya. Nah, oke, kita langsung ikat. Ya, kita bukankan selipan pembatas dulu. Bikin 2 bolak-balik. Terus pasang sebelah sini. Kita buat ikat dulu ya, kita buat benangnya dulu. Ini jarum bekas ya, kita pasang lagi aja. Oke, persiapan. Oke, kita akan ikat telusur ya, cara cepat ini. Ini sudah, tinggal kita tetes lem dalam sambungannya. Ya, potong. Nah ya, udah begini ya, bagus.
dibalik dan disambung ya. Ini segera disambung saja, nyambungnya kita bikin akhir dan akhir ya, karena dekat dengan bolongannya ini, dengan bolongannya itu. Ini akhir dan akhir, akhir start dan akhir running kita kelupas bersama. Sini dekatkan dengan lubang keluarnya, kita sambung dengan kabel warna hitam ya. Kalau ada bius kita pasang bius, kalau enggak ya langsung kabel warna hitam. Ini kabel warna hitamnya. Ya, nanti sebagai strom langsung. Dan running, ini running kita kerik juga, kita kasih kabel warna putih ya. Ini running kita kasih kabel warna putih, nanti cabang di luar untuk strom dan kapasitor. Terus startingnya juga kita kelupas ya, didekatkan ke lubang keluar gitu. Kita kasih kabel warna merah. Ini nanti untuk kapasitor saja ya. Yes. Setelah itu diisolasi. Terus diisolasi dulu ya. Semua diisolasi dulu ya. Setelah di ini tinggal dikasih selongsong. Nah ini ya, selongsongnya sudah disiapkan, tinggal disusupkan ya, ditelusupkan begini udah masuk, dan dibikinkan 3 pembatas lagi ya, 2 kiri dan kanan. Nah sebelah sudah pasang, sebelah lagi pasang lagi. Oke, setelah itu tinggal ditumpuk dalam satu tempat ya, tumpuk dalam satu tempat gini. Nah, di sini dari bawah, 2 dari atas, 1 dari bawah, bertemu di lubang keluar begini ya, lubang keluar sini, kabelnya ngumpul di sini gitu. Oke, langsung aja kita tali ya. Kita tali telusur seperti tadi, yang penting kokoh kuat ya. Nah, kita tali. Yang ditali itu selongsongnya, kalau kabelnya jangan ya. Kabelnya biar nggak nempel ke kawat, karena nanti kalau kawatnya panas, kabelnya itu kadang-kadang kalau kabel yang murah itu gampang leleh ya. Karena ini saya pasang kabel yang bagus, yang mahal ya, kuat banget ini ya, lapisannya pun kuat. Oke, tinggal kita tali telusur sampai selesai ya. Ya, bisa sampai ke titik awal, tinggal kita simpul sekali aja, terus tetesi lem ya. Jadi kita masukkan pada titik awal, udah ketemu lagi, tinggal kita ikat aja dengan yang pertama tadi ya. Udah ditarik sekali aja, tetesi lem, udah mancing ya, biar nggak terlalu kembung ya, berduduk talinya. Udah selesai ya, tinggal kita ketok ke luar. Nah, tinggal bolak-balik ya. Terus panjangnya ini dikontrol, panjang selipan ini kadang-kadang ada yang terlepas ya. Nah ini boleh digenceti, boleh enggak ya, karena ini enggak nyangkut.
Oke, sekarang kita akan ganti mic dulu dan kita akan rakit ya. Oke, kita akan langsung rakit aja teman-teman ya, karena terlalu kurangnya datang. Oke, disinilah kita akan merangkai kata-kata mutiara ya. Nah, itu dia. Ini dia, dan kita cek masih bagus. Ini nggak usah pasang ya. Ini nggak saya pasang lagi. Kita masukkan dulu kabelnya ke dalam bolongan ini. Warna seperti Panasonic ya, nggak warna seperti Shimizu. Ini kabelnya di belakang ya, jangan salah ya, jangan salah masuk duluan ya. Kita paskan gambarnya. Ini masuk belakangan ya, jangan masuk duluan kabelnya begini. Kalau nggak begini terbalik nanti muter ya. Ini di sini. Nah, kita setel dulu bautnya, jangan ditutup dulu. Kita ambil stand pad dulu ya, stand pad gitu. Dratnya ini akan kita celupkan dalam stand pad semua ya. Nah begitu, nggak usah banyak-banyak ya. Kita paskan salah satu aja dulu. Kita pasang salah satu dulu. Nah setelah pas kita juga dibaut ya, sekedar masuk aja. Jadi kalau putar-putar lancar berarti sudah tepat ya, kendorin. Oke, sekarang tinggal dipasang. Nah, oke, semua bautnya kita pasang dulu. Belum pas ya. Oke, anggap sudah pas ya. Ini kita pasang kapasitornya. Merah adalah kapasitor. Merah adalah kapasitor. Terus putih juga kapasitor ya. Terus setrumnya kita di kabel colokan ya. Kita berdirikan. Setrumnya adalah hitam dan putih ya. Hitam, terus satu adalah putih. Jadi putih ini dicabang dua ya. Ini diperbesar dulu sambungannya. Pelupasnya kurang banyak ya. Putih dapat colokan. Jadi putih ini dicabang ya. Terus kita colok lagi. Wah, suaranya halus sih. Nggak dengar teman-teman ya. Tak deket tuh ya. Nah ini suaranya ya, nggak ada suaranya. Wah halus banget suaranya. Shimizu terkenal suaranya halus banget ya. Oke, kita tes ampere dulu ya. Ambil tang ampere, kita akan tes ampere. Ini kabel colokannya yang saya lubangin ya. Nah kita jauhkan dikit dari
agak jauh ya, jangan dekat-dekat dengan tang ampere. Tang ampere itu nggak fungsi secara detail tepat, nggak fungsi karena ya ini nanti akan berpengaruh ya, besi dekat dengan carrier akan ada magnet yang bekerja. Ini ya 0,5, 0,4, 0,4, 0,5 naik turun ya, berubah-ubah angkanya. Nah, mantap sekali. Pokoknya hasilnya mantap sekali, langsung kita rakit saja dan kita akan tes sampai hisepan ya. Ini kita tes hisepan dulu. Jadi kita copot bautnya. Ini enggak ada planesnya ya, planesnya mungkin ditinggal di sana. Oke, kita akan solasi dulu. Kita akan solasi dulu sambungan-sambungan ini ya. Dan tadi itu ada kabel colokannya ya, ini mungkin kabel colokan dia. Kita solasi dulu yang merah ini ya. Terus yang putih ini kita sambung dengan kabelnya dia, ini kabel bagus. Kita akan solasi ya, kita akan kupas begini. Kita sambung ke hitam satu ya, ke putih satu. Gambarnya miring denglang ya, gambarnya merah miring kayak sing delok sing nyuting ya. Udah zoom jarak dekat maksimal. Ini kita solasi dulu dan kita akan rapikan bagaimana caranya supaya tidak gampang lepas ya. Sampai akan kita tes hisepan ya. Kalau hisepan sudah maksimal ya sudah, tapi kalau belum ya mungkin kita lemper dulu. Oke, ini sudah isolasi ya. Setelah itu akan kita tutup, tapi sebelumnya kita tutup sebaiknya ini kita bundeli dulu ya, supaya tidak gampang kesebrot keluar ya. Nah, kita bundeli begini sebelum dikeluarkan. Kalau nggak dibundel nanti kalau kesebrot tuh bisa lepas semua ya. Nah, begini kan enggak. Pasang. Oke, kita akan persiapan ngetes. Oke ya teman-teman, ini akan kita tes. Dulu kita tes, kita pastikan bahwa permukaan ini halus ya. Kalau belum halus permukaan hisapan sini ya di amplas dulu, pakai gerinda amplas juga nggak apa-apa ya, atau di amplas di sik-sik itu ya kelamaan ya, pakai ini aja. Ya sudah, permukaan udah halus. Kendalanya kan nggak hidup dinamonya ya. Kita tes dulu apakah dia juga berpengaruh. Nggak ada hisepan, ini berarti double kerjaan ya, bukan sekedar dinamo tapi hisepan juga nggak ada. Tapi dinamo tadi udah mateng, udah ini ya, ampernya tinggi, dia udah mateng, nggak kasih bumbu, udah mateng tadi. Kita colok dulu, kita kasih air, muter yang nggak ada suaranya, halusnya tenanan. Kita tes. Kalau nggak ada hisepannya ya berarti kita harus servis hispan juga ya gitu. Oke, kita colok. Agak berat ya, nggak ada hisepannya teman-teman. Nggak ada hisepannya, ini bergelembung-gelembung ya, merutus begini udah dijamin nggak ada hisepannya. Oke, langsung aja kita buka dan kita
melemer dulu dan kita akan buka dan kita akan dandan hisepan shimizu ya. Jadi ini gulung dan dandan hisepan shimizu. Ini klepnya dipasang nanti ya. Ini klep ada kipas, pasang belakangan kalau sudah ngisep. Ini sampai dipasang-pasang karet begini ya. Kita buang aja biar enggak musrawil kayak keran kepang. Oke, yang jelas kita akan buka dulu. Shimizu ini baut tutupnya ini panjang-panjang ya. Tuh. Udah geros-geros begini, ini harus dikerik dulu, nanti perlu sekali itu dilemer ya, dan bagaimana cara melemernya. Oke, kita lihat berikutnya. Kita lepas dulu ya, harus kita bersihkan semuanya ya. Kipas juga harus cabut dulu. Cabut kipas gak gampang ini ya, karena harus pakai tracker baru keluar dia. Kalau tarik manual nggak ada pegangannya lagi. Nah, udah keluar. Kita yang jelas akan cek seal dulu ya. Ini karetnya kita keluarkan dulu, karet o-ringnya ini udah dilem-lem gak karuan ya, tapi sekarang kendalanya nggak ngisep, dipaksa hidup terus, jadi nyala jam-jaman nggak keluar air ya, akhirnya kobong gitu ya. Oke, kita ambil tang snap ring dulu, lampu ini tang snap ring, kita keluarkan sepinya snap ring ini ya, atau sepi anting ini, kayak anting-anting sih. Oke ya, sudah keluar, namun belum bisa ditarik. Kita keluarkan spinya dengan cara diputer ya, kalau masih bisa ya, putar asa dari belakang sambil tarik dikit-dikit supaya tidak ketinggalan ya, biar hasilnya dalam tuh ya. Nah begini, kalau kan bisa ya, tapi kalau ditarik pirnya ya lepas ya. Oke, langkah berikutnya kita rabas ini masih aman, dan kita akan bersihkan serabut-serabut bekas lem ini ya, yang kotor-kotor ini kita akan bersihkan dulu, biar nanti kalau ditempel itu ya rapat gitu ya. Pakai apa? Pakai serabut ini ya, apa, sikat kawat ya, pada keluar. Kalau diputar pakai gerinda ya bersih banget ya. Oke teman-teman, ini kita akan coba silnya dulu ya. Silnya udah kotor nih ya, kotor tanah. Ini longgar ya. Kalau longgar ini jamin nggak akan ngisep ya. Ini kita ambil dulu pirnya, pir cincinnya ini diambil dulu, dan dicuci karetnya ya, biar empuk ya. Karetnya dicuci sambil dihilang-hilangkan tanahnya, ini biar empuk aja. Kalau udah empuk nanti ditali karet. Ya, ini sudah empuk, kita tali karet saja, nggak apa-apa ya. Tali karet tuh saya sudah membuktikan bahwa tahunan di dalamnya, asal karetnya juga masih bagus ya.
tahunan di dalam air nggak busuk ya, ini nggak busuk di dalam air. Ini karet matang ya, ini karet yang sudah diolah. Ini karet mentah itu ya ngembang dia ya, ini di tali lehernya, tempat sil tali, nggak usah main ganti ya, namanya bengkel ya harus pinter-pinter dandani alatnya ya, nggak main ganti pak ini ganti silnya, bukan. Ini kalau di tali ini masih awet lagi sampai gulung berikutnya, kadang-kadang silnya masih bisa. Oke ya, setelah ini kita tes seret nggak dia. Nah sekarang nggak bisa lagi masuk, harus didorong, dan cara mendorongnya ya harus pakai pasin lagi ya, pakai stand pad dioleskan pada asnya. Ini dipasang lagi biar besarnya, agak kotor aja, udah rontok di kiri. Pasang lagi, paskan ke lubang nok pirnya itu ya, kita cuci aja dulu ya. Pasang lagi tutupnya, paskan ke segi datarnya itu ya. Nah udah pasang snapringnya. Pasang snapringnya ini dimingkupkan lagi ya, dikecilkan lagi supaya nanti kenceng gigitnya. Kalau langsung dikembalikan masih merongga ya, longgar. Ini sudah dimingkupkan begini baru dipasang lagi. Masanya jangan terlalu lebar, bukanya asal pas saja. Nah tinggal didorong pakai kunci sampai masuk ke paritnya ya. Nah itu kan ada paritnya buat sepiannya, ini snapringnya itu ya. Agak seret, harus putar agak seret ya. Kalau putar agak seret berarti silnya udah menggigit. Oke, ini akan kita bersihkan dulu ya dengan gerinda tadi. Permukaan yang akan ditempel tutup itu harus bersih ya. Ya sudah dibersihkan. Ini pakai amplas ya, bukan gerinda pemotong bunda yang untuk mengerik sampai habis, itu bukan. Ini mata amplas yang sudah sangat halus sekali, jadi nggak bahaya ya. Terus ini pun juga akan kita buang dikit ya, ini akan kita buang dikit saja. Terus ini permukaan ini akan kita kurangi, garis pinggirnya kita kurangi, nanti tenaganya akan fit lagi. Kita bersihkan. Oh, depan udah sompak ya, nggak bisa teman-teman, ini bocor ya, ini sompal bawaan biasa, nggak keconangan ya, nggak ketahuan kalau sempal ya. Kita harus tuker ya dengan yang lain, kita carikan dulu, kita tuker aja. Biasanya saya juga banyak bekas-bekas itu ya. Kita pasang dulu kipasnya. Oke, ini kita cari yang mirip. Biasanya ada tergeletak-geletak di sini ya. Dulu ada tutup ini tapi sudah dipasang. Oke, kita colong. Oh ya teman-teman, ini sudah menemukan. Ini nanti sempal akan kita ganti ya. Kita carikan, sudah menemukan. Ini tinggal kita kerik, tapi sudah masih bagus ini.
kita akan lem ya. Sebelum dilem harus dilap, jangan sampai basah ya, jangan sampai basah. Ini karetnya dipasang lagi dan dikasih lem, tinggal ngetes ya. Belum, ini kan orang yang dari tadi lebih duluan ngantri, baru selesai 2 ini. Ntar lagi habis ini baru kepegang. Ini sudah selesai ini. 2 aja dulu sebentar. Ya teman-teman, ini kita rakit. Kurang membutuhkan 10 motor udah datang ya. Gulungan. Ya, gulung, dua-duanya gulung nih harus jadi. Yang tadi langsung dibawa. Ya ini bentar lagi datang orang-orang pasar sini. Oke teman-teman, tinggal ngetes ya. Tinggal ngetes. Nah ini agak seret ya. Mungkin kapasitornya kurang bias. Oke, ini kita kasih air. Ini sudah tidak bergelembung lagi ya, cuman masih belum berani diangkat. Ya teman-teman, ini lagi si bisu para kecil lebih sulit ngetesnya ya. Nah, karena ini nggak ada ruang untuk tampungan airnya. Ini udah ngisep, tapi nggak sekuat kalau tampungan airnya besar nih ya. Nah ini udah ngisep, tapi nggak bisa dikuat sampai diangkat ya. Karena apa? Ini kecil sekali dan tidak ada tempat nampung untuk kekuatan air ngisep tuh ya. Ya kita akan buat sampai kuat lagi sepanjang.